Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami dengan tema hak dan kewajiban di kelas 3 SD. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Jody Sofyan Effendi sebagai moderator, dan rekan saya Indah Oktaria sebagai penyaji, saudari Leoni sebagai penyaji, saudari Handayani sebagai penyaji, saudari Nindi Ayu Saputri sebagai penyaji, dan saudari Fitriani sebagai penyaji. Ya baik, presentasi akan kami mulai. Diharapkan kepada audiens untuk mencermati dan memahami setiap pembahasan yang kelompok kami jelaskan. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh saudari Leoni. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Udah pada minum susu belum sebelum berangkat ke sekolah? Atau ada yang udah sarapan roti? Pinter. Jadi kita harus sarapan sebelum kita pergi ke sekolah. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dan menyerap ilmu dengan baik. Dan pastinya biar kita tuh semangat buat belajar. Ada yang tadi udah salim sama orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah? Ayo tunjuk tangan, siapa yang tadi udah salim dan pamitan sama kedua orang tuanya, atau ke ayahnya atau ke ibunya? Pinter. Jadi kita kalau sebelum berangkat ke sekolah itu harus menyalimkan tangan kedua orang tua kita sebagai tanda kita bahwa kita sudah berbakti atau menyayangi kedua orang tua kita. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya, seperti biasa kita mulai untuk berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ayo ya nih, pimpin doanya. Oke. Selesai. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang hak dan kewajiban sesuai yang ada di buku pada halaman 15. Jadi ada yang udah tahu belum apa itu hak, apa itu kewajiban? Ayo yang udah tahu. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Nah, hak ini sudah kita miliki dari kita masih bayi, dari pertama kali kita lahir dari ibu kita, dan pastinya hak kita itu tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Karena setiap manusia sudah pasti memiliki hak. Banyak sekali macam-macam hak. Contohnya, hak untuk berpakaian, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan hidup, dan lain-lain. Nah, nanti itu akan dipelajari ya. Terus yang kedua ada kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan yang disertai oleh tanggung jawab. Nah, jadi hak dan kewajiban ini beda ya. Dan contohnya, kewajiban kita sebagai anak adalah membantu kedua orang tua. Contoh kecilnya kalau kita di rumah nih, kita di rumah mempunyai hak untuk disayang oleh kedua orang tua kita, untuk diperlakukan dengan baik oleh kedua orang tua kita. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu membantu kedua orang tua kita di rumah, mentaati semua peraturan kedua orang tua kita yang ada di rumah, tidak boleh membangkang, tidak boleh melawan kedua orang tua kita. Nah, dan yang akan kita fokuskan hari ini yaitu belajar tentang hak dan kewajiban dalam berpakaian. Nah, pastinya semua udah pada tahu kan pakaian itu apa?
Apa coba pakaian? Iya betul, pakaian adalah pakaian yang kita pakai atau kita gunakan sehari-hari. Gimana sih kalau kita misalnya tidak berpakaian? Pastinya kita dibilang manusia yang tidak mempunyai akal, ya kan? Hanya binatang atau tumbuh-tumbuhan yang tidak memakai pakaian. Jika kita tidak memakai pakaian, pastinya kulit ini akan hancur, akan rusak, terkena panas, terkena hujan, dan pastinya kita tidak ada bedanya dong dengan binatang kalau kita tidak pakai pakaian, ya kan? Nah, contohnya kalau misalnya kita di rumah, itu kita pakaiannya menyesuaikan kan, seperti contohnya kalau kita mau tidur ya kita menggunakan pakaian tidur. Nggak mungkin kan kita mau tidur memakai pakaian muslim. Terus buat yang beragama Islam, kalau kita mau sholat kita menggunakan, kalau yang bagi wanita apa? Iya, mukena. Kalau yang laki-laki, pinter. Kalau yang laki-laki kita menggunakan peci dan sarung. Anak-anak udah pada tahu kan kalau kita mau sholat kita pakainya seperti apa. Nggak mungkin kan kita sholat pakai baju tidur. Oke, itu contoh berpakaian. Nah, hak kita dalam berpakaian itu adalah hak untuk menggunakan pakaian yang baik, untuk mendapatkan pakaian yang layak. Tentunya bukan pakaian yang robek-robek, bukan pakaian yang tidak layak pakai ya, untuk kita pakai di pakaian sehari-hari. Dan kewajiban kita di rumah apa? Yaitu membantu kedua tua kita mencuci pakaian. Nah, kalau kalian sudah mandiri, kalian bisa mencuci pakaian kalian sendiri tanpa harus orang tua kalian. Nah, jadi kalian harus bisa mencuci pakaian kalian sendiri, menyetrika pakaian kalian sendiri, ataupun menjemur pakaian kalian sendiri. Nah, itu salah satu kewajiban kita terhadap pakaian di rumah. Nah, dan kita juga harus menyesuaikan, seperti anak-anak saat ini pas mau sekolah, kita pakai pakaian seragam sekolah. Gak mungkin kan kita mau ke sekolah pakai pakaian kondangan. Nah, ini pastinya anak-anak udah pada tahu kan pakaian itu terdiri apa aja. Nih, apa yang kita pakai ini? Baju. Kalau ibu, ini pakai apa ibu? Iya, kerudung. Terus kemudian celana, ada androk, terus kaos kaki, itu termasuk pakaian. Oke, jadi sambil dibuka juga, sekarang buka bukunya di halaman 17 ya. Jadi di halaman 17 itu ada cerita mengenai hak dan kewajiban. Silakan kalian baca dulu sebentar, kemudian nanti kalian kerjakan di soal pada halaman 18. Itu ada mengenai hak dan kewajiban yang ada di tabel. Jadi kalian isi atau conteng mana yang hak, mana yang kewajiban. Oke, 10 menit ya, ibu tunggu. Oke, udah pada selesai. Ada yang sudah bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban? Udah pada diisi hak dan kewajiban? Nah, oke. Coba ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab dari soal yang tadi, mana yang hak, mana yang kewajiban dalam berpakaian? Iya, Rahmadini. Silakan jawab. Mana contohnya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Rahmadini, pintar sekali. Betul sekali. Jadi ya seperti dijelaskan tadi, hak kita yaitu berpakaian-pakaian yang layak. Kewajiban kita adalah menyetrika pakaian. Itu salah satu kewajiban kita. Pintar sekali, sudah ada yang bisa membedakan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana pengalaman kalian di rumah tentang pakaian, hak dan kewajiban kalian berpakaian yang sudah kalian lakukan di rumah? Iya, oke. Coba Johan ceritakan, apa sih yang sudah kalian alami mengenai hak dan kewajiban berpakaian di rumah, contohnya? Nah,
itu benar sekali. Seperti kalian misalnya berpakai pakaian yang sesuai, betul, itu adalah salah satu kewajiban kalian, dan kalian mendapatkan baju baru, bukan baju-baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Dan kalian berhak untuk mendapatkan baju-baju yang bagus pastinya. Seperti kalau kita mau lebaran ya kita beli baju baru lebaran. Itu betul sekali, John sudah pintar. Sepertinya sampai di sini kalian sudah pada paham ya, dan bisa membedakan sedikit bagaimana apa hak kita dalam berpakaian dan apa kewajiban kita, dan tentunya kita harus bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke, jadi tugasnya nanti buat minggu depan, silahkan kalian cari masing-masing 5 contoh, 5 hak dan 5 kewajiban kalian dalam berpakaian di rumah. Oke, nanti hasilnya akan ibu nilai ya, ibu tunggu sampai minggu depan. Baiklah. Nah, sebelumnya ibu akan menampilkan sebuah video tentang kita berpakaian di rumah. Di berikut ada videonya. Kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku di rumah. Nah, ini adalah penjelasan mengapa sih kita harus menggunakan pakaian. Nah, ini adalah gambar sedang mencuci pakaian. Maka dari itu, pakaian yang telah kita gunakan harus segera dicuci agar tetap bersih kembali. Nah, ini adalah contoh gambar pakaian yang kita gunakan saat tidur, yaitu menggunakan pakaian tidur yang pastinya yang sesuai dan layak serta nyaman untuk kita gunakan saat tidur. Nah, ini adalah pakaian yang kita gunakan saat kita pergi ke sekolah. Mengapa harus menggunakan seragam sekolah? Karena sesuai kalau kita ingin ke sekolah yaitu menggunakan pakaian sekolah. Nah, ini adalah pakaian yang kita gunakan saat sholat. Yang laki-laki menggunakan peci, sarung, dan baju koko, sedangkan yang wanita menggunakan mukena. Dan yang terakhir adalah contoh pakaian saat kita bermain. Pakailah pakaian yang nyaman dan selayaknya kita bermain, yaitu pakaian yang santai. Sekian aja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum pembelajarannya berakhir, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Ayo, ketua kelasnya pimpin. Oke, mari kita menyanyi. Ya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita selalu mengingat lagu kebangsaan kita. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Habis itu kita langsung istirahat. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nindi Ayusa Putri akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi, serta dapat menjadi warga negara yang baik, memiliki norma dan etika dalam berperilaku. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat merupakan benda yang digunakan untuk membantu atau memudahkan pekerjaan dan tidak berkurang atau habis setelah digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat media video animasi pembelajaran ini yaitu berupa handphone dan aplikasi InShot ataupun KineMaster. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan adalah benda yang wajib disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bisa berkurang atau habis setelah digunakan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan media video animasi pembelajaran ini yaitu gambar-gambar animasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Fitriani NPM 18160056 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Saudari Nindi Ayusa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media pembelajaran. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Menurut Hidayat tahun 2010, media diartikan meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima atau siswa.
Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jadi media pembelajaran itu dapat juga disimpulkan sebagai bahan ajar yang digunakan, tetapi ketika dipakai dia tidak akan ada habisnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu media animasi pembelajaran. Media animasi termasuk jenis media visual audio karena terdapat gerakan gambar dan suara. Menurut Sudrajat pada tahun 2010, pembelajaran audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan dari simbol-simbol sejenisnya. Jadi pada intinya, media animasi pembelajaran yaitu media yang berisi kumpulan gambaran yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga menjadi sebuah video yang menarik untuk suatu pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian untuk slide ke-6 yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak artinya adalah sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Kewajiban merupakan sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ayah, ibu, dan anak dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Hak biasanya bisa kita dapatkan dengan menjalankan tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini saya akan melanjutkan slide 7 dan 8. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Sebelum menggunakan media, guru harus memilih secara cermat, memilih media yang terbaik untuk tujuan pembelajaran. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemilihan itu rumit dan sulit karena harus banyak mempertimbangkan berbagai faktor. Manfaat media video pembelajaran tentang cara berpakaian. Peserta didik bisa mengulang putar video. Hak dan kewajiban keluarga bisa menilai positif media pembelajaran dengan menggunakan video, bisa belajar di mana saja dan bisa menyimak melalui video penjelasan materi tersebut, dan juga akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda sehingga mereka tidak bosan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bagi audiens yang sudah memahami serta mencermati setiap penjelasan yang kelompok kami berikan, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan.